Episode ke-358. Setelah menempuh perjalanan panjang sepanjang siang, malam kembali tiba. Kali ini Kinmu tidak menemukan reruntuhan untuk beristirahat. Ia membiarkan peti harta itu membawa kilin naga berjalan semalaman, sementara dirinya mengikuti dari belakang dalam kegelapan. Di malam hari, ia kembali menyaksikan pemandangan aneh. Bersamaan dengan turunnya kegelapan, kota-kota dan berbagai makhluk bermunculan seolah berasal dari dunia lain. Di kejauhan tampak peperangan besar yang tak pernah ia lihat saat dahulu mengikuti kepala desa memasuki kegelapan reruntuhan besar. Namun setiap kali mendekati cahaya dari peti surgawi, semua pemandangan itu langsung menghilang. Cahaya tersebut selalu menariknya kembali ke dunia asal. Hal yang paling membingungkan adalah ia sama sekali tidak merasakan adanya penghalang dunia. Padahal, menurut pengetahuannya, setiap dunia pasti dipisahkan oleh penghalang. Siapapun yang melintasinya akan menerima tekanan luar biasa dari dua dunia yang saling bertabrakan. Semakin kuat seseorang, semakin besar pula tekanan yang harus ditanggung. Akan tetapi, antara dunia gelap dan dunia nyata tidak ada penghalang sedikit pun. Kinmu duduk termenung di atas peti. Tak lama kemudian matanya berbinar. Aku mengenal seseorang yang ahli dalam hal seperti ini. Kenapa tidak kutanyakan langsung? Ia segera menghentikan peti, mengeluarkan altar pengorbanan dari tulang putih. Lalu meletakkan patung Dewa Iblis berkepala 4 dan berlengan 8 di atasnya. Dengan kuas senebar, ia menggambar berbagai simbol pada patung itu dan mengaktifkan mantranya menggunakan Ghost Transferring God Dispatching Rune. Tak terjadi apapun. Ia mengulanginya sekali lagi. Tetapi patung itu tetap tidak bereaksi. Kinmu pun mulai berdoa. Kakak Dutian, adikmu memanggil dengan penuh hormat. Aku telah menyiapkan persembahan. Mohon berkenan turun. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara kesal terdengar. Diam. Siapa kakakmu? Salah satu wajah patung itu membuka mata, disusul 3 wajah lainnya. Aku tidak pernah menjadi saudaramu. Jangan terus memanggilku begitu. Kalau kau berdoa 100 kali sehari, aku bisa mati karena kesal. Sekarang katakan, untuk apa kau memanggilku? Kinmu tersenyum lega. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu. Ia menceritakan semua yang dilihatnya di dalam kegelapan. Terutama mengenai tidak adanya penghalang dunia ketika dua dunia saling bertumpang tindih. Raja Iblis. Dutian duduk santai di atas altar sambil mengunyah tulang putih seperti batang tebu. Kirain kau punya rencana licik. Ternyata cuma pertanyaan kecil. Kinmu memberi hormat. Mohon pencerahannya. Dutian langsung bergidik. Jangan terlalu sopan. Setiap kali kau bersikap seperti ini, aku selalu curiga kau sedang menyiapkan jebakan. Ia lalu mulai menjelaskan, setiap dunia memiliki jumlah energi yang tetap. Kelahiran, kultivasi, bahkan kematian seseorang tidak akan mengubah total energi dunia itu. Itulah hukum dasarnya. Kinmu bertanya, bahkan jika seseorang menjadi dewa atau iblis? Benar, menjadi dewa ataupun iblis tidak menambah atau mengurangi energi dunia. Dutian melanjutkan, saat seseorang berpindah ke dunia lain, dunia asal kehilangan energinya, sedangkan dunia tujuan mendapat tambahan energi. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan dan kedua dunia menekan tubuh orang itu. Karena itulah perjalanan antar dunia sangat sulit. Kinmu langsung memahami. Itulah alasan pengorbanan darah. Energi dari makhluk yang dikorbankan digunakan untuk menyeimbangkan perpindahan itu. Benar, Dutian mengangguk. Makhluk yang dikorbankan menjadi pengganti energi yang hilang. Sehingga dewa atau iblis dapat turun ke dunia lain tanpa merusak keseimbangan. Ia menunjuk altar di depan mereka. Tulang-tulang ini telah kau korbankan ke duniaku. Sebagai gantinya, aku bisa mengirim sebagian diriku ke duniamu. Kinmu kembali bertanya, lalu bagaimana dengan penyelundupan energi yang pernah kau sebutkan? Dutian tersenyum lisik. Pengorbanan darah menciptakan jembatan antara dua dunia. Melalui jembatan itu, aku bisa menyelundupkan energi lebih banyak daripada yang seharusnya. Namun semakin banyak energi yang kubawa, semakin besar tekanan dari kedua dunia. Ada batas yang tidak bisa kulewati. Kinmu mengangguk pelan, lalu kembali pada pertanyaan utamanya. Kalau begitu, mengapa di kegelapan reruntuhan besar tidak ada penghalang dunia sama sekali? Dutian tertawa kecil.
Karena penghalangnya sudah dihancurkan, jantung Kinmu berdegup kencang. Dihancurkan? Bayangkan pengorbanan darah dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ratusan ribu altar dibangun, memanggil ratusan ribu dewa dan iblis sekaligus. Energi yang mengalir akan begitu besar hingga menghancurkan penghalang antara dua dunia. Wajah Kinmu memucat. Kalau begitu, dunia yang kulihat dalam kegelapan adalah dunia yang penghalangnya sudah hancur? Du Tian menggelang. Mungkin saja. Tapi pernahkah kau berpikir, justru duniamulah yang sudah kehilangan penghalangnya? Kinmu langsung membantah, itu tidak mungkin. Kalau penghalang dunia ini sudah hilang, kau pasti sudah lama bisa turun ke sini. Du Tian mengangguk. Itu juga masuk akal. Ia lalu terdiam sejenak sebelum berkata dengan nada jauh lebih serius. Apa yang kau ceritakan mengingatkanku pada satu kemungkinan. Apa itu? Pengorbanan sebuah dunia. Keempat wajah Du Tian tersenyum mengerikan. Seluruh dunia dijadikan persembahan. Energinya digunakan untuk membuka jalan bagi jutaan dewa dan iblis agar turun sekaligus ke dunia lain. Begitu penghalang hancur, penaklukan pun dimulai. Tubuh Kinmu menegang. Jeti, dunia yang kulihat sedang dijadikan korban agar pasukan iblis bisa menyerang dunia kita. Du Tian bertepuk tangan. Tepat sekali. Saat reruntuhan besar bertumpang tindih dengan dunia itu, seluruh dunia akan dikorbankan. Energi hasil pengorbanan akan menjadi jembatan bagi pasukan iblis untuk menyerbu duniamu. Saat dua dunia bertabrakan, miliaran makhluk hidup akan binasa. Kinmu membeku. Tidak mungkin. Kegelapan itu sudah ada selama 20.000 tahun. Apa berarti perang di dunia itu juga berlangsung selama 20.000 tahun? Du Tian mengangkat bahu. Kalau aku jati kau, aku sudah lama pindah ke dunia lain. Dunia ini terlalu berbahaya. Ia melompat turun dari peti. Satu lagi, jangan terlalu sering memanggilku. Aku benar-benar takut padamu. Sebelum menghilang ke dalam kegelapan, ia berteriak. Begitu dunia itu hancur, giliran duniamu menghadapi kiamat. Sesaat kemudian patung kayu itu hancur berkeping-keping. Altar tulang putih juga kehilangan seluruh energinya dan ikut runtuh. Kinmu berdiri lama dalam diam. Benarkah semua perkataan Raja Iblis Du Tian? Memang iblis itu senang melihat bencana. Tetapi justru karena sifatnya itulah ia tidak punya alasan untuk mengarang cerita demi menakut-nakuti Kinmu. Kinmu menarik napas panjang. Semoga dunia itu masih mampu bertahan. Jika mereka sudah berperang selama 20.000 tahun, mungkin mereka masih bisa bertahan lebih lama. Ia mencoba menenangkan dirinya. Setidaknya perdamaian abadi masih memiliki waktu. Meski begitu, kata-kata Du Tian terus terngiang di kepalanya. Beberapa hari kemudian, Kinmu akhirnya keluar dari runtuhan besar dan kembali ke Kekaisaran Perdamaian Abadi. Ia segera menaiki kapal cepat menuju ibu kota, lalu menghadap Kaisar Yanfeng. Selain mempersembahkan manik kura-kura hitam sebagai upeti, ia juga menyerahkan laporan mengenai pembangunan jalan beraspal. Kaisar segera mengumpulkan seluruh pejabat sipil dan militer untuk membahas usulan tersebut. Banyak pejabat menentangnya, tetapi Imperial Preceptor Kekaisaran Perdamaian Abadi berdiri membela gagasan Kinmu dan membantah semua keberatan mereka. Pada akhirnya, Kaisar Yanfeng bahkan berkata sambil tersenyum bahwa siapapun yang masih menolak akan dihukum mati. Perdebatan pun langsung berakhir. Pembangunan jalan resmi disetujui dan diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan di bawah pengawasan Imperial Preceptor. Setelah sidang selesai, Kinmu menemui Imperial Preceptor. Seni ilahi dari bumi barat sangat cocok untuk kultus suci kita. Sebagai salah satu raja surgawi, sebaiknya kau membantu merekrut para ahli dan mengajar para tetua. Imperial Preceptor tampak bingung. Bukankah tugas seperti itu seharusnya dilakukan oleh pemimpin kultus? Kinmu tersenyum santai. Kau adalah salah satu dari 4 raja surgawi agung. Tentu saja kaulah yang paling cocok. Urat di dahi Imperial Preceptor langsung berkedut. Kalau begitu, apa yang akan dilakukan oleh pemimpin kultus? Kinmu tersenyum semakin lebar. Aku tentu saja mencari teman dan kerabat untuk berbisnis, supaya bisa menghasilkan lebih banyak uang.